Rewan, tanggapan Anda terkait dengan keputusan Indonesia untuk bergabung Pak dengan Trans-Pacific Partnership atau TPP kalau dilihat dari perspektif hukum bisnis dan juga perdagangan internasional atau mungkin ke depannya implikasi hukumnya ini akan seperti apa? Ya, terima kasih Ibu Sinta. Kalau kami melihatnya, ini kan Prabowo sebagai presiden terpilih membuat satu gebrakan ya. Artinya dengan adanya TPP ini, Trans-Pacific Partnership yang kalau nggak salah beranggotakan 11 negara. Di situ Ya, kan ada Australia, Brunei, Kanada, Chile, yang di Asia Tenggara ada Singapura, Malaysia, Vietnam. Ini satu terobosan di mana Pak Prabowo sebagai presiden terpilih saya lihat ingin melihat gaungnya Indonesia yang punya a good competitiveness di negara-negara lain. Tadi seperti yang Pak Dino sampaikan bahwa ini agak berbeda dengan EU SEPA, di mana perundingan yang sudah mandek 9 tahun dan di stasiun TV juga saya sampaikan bahwa perundingan ini memang ada perubahan-perubahan lah atas kesepakatan trade agreement yang telah disepakati. Dari perspektif hukum bisnis kita melihat bahwa free trade agreement ini memang punya dua sisi mata uang. Yang satu adalah memang bisa potensi menguntungkan untuk Indonesia kalau Indonesia bisa mengambil momentum untuk bisa memasukkan pasarnya ke luar negeri. Jadi jangan hanya produk barang dan jasa dari luar yang masuk ke ya. Indonesia, tetapi Indonesia harus memanfaatkan momentum yang besar sehingga kita bisa masuk pasarnya ke luar negeri. Kan banyak sektor oil and gas, manufacture, electric vehicle, dan yang lain-lain banyak yang kita bisa masuk ke pasarnya di luar negeri. Nah, akan tetapi juga kita lihat di satu sisi jangan sampai juga ini menjadi sesuatu yang berbalik untuk Indonesia karena Indonesia dihujani banyak produknya dari luar. Jadi menurut saya ini kelihatan bahwa Pak Prabowo ingin fight ke depan bahwa Indonesia nggak akan ketinggalan dari negara lain. Kita akan masuk banyak beberapa multilateral agreement seperti TPP, mungkin EU SEPA, dan beberapa multilateral agreement yang lainnya. Dan kita kan kalau di level ASEAN kan ada ASEAN Economic Community dan beberapa trade-trade yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Jadi kalau dari perspektif legal saya melihat bahwa ini adalah satu terobosan yang ingin dilakukan sehingga kita banyak masuk ke union di bidang lain. Walaupun Amerika sempat menarik diri ya dengan adanya Trans-Pacific ini karena satu dan lain hal. Mungkin begitu Ibu Sinta. Pak Aryawan membahas mengenai batasan-batasan, aturan-aturan dan juga mungkin hukum-hukum, policy, kebijakan yang berlaku begitu ya. Apa tantangan hukum terbesar yang mungkin saja dihadapi oleh Indonesia begitu ya terhadap aturan-aturan perdagangan lintas negara apabila kita nanti ternyata bergabung dalam TPP ini? Iya, memang ini menjadi menarik. Kenapa? Karena Indonesia kan sempat menjadi presidensi G20, menjadi chair of ASEAN beberapa waktu yang lalu. Kita punya pengalaman lah menjadi pemimpin di grup-grup dunia. Dan yang kedua adalah tadi seperti yang Bapak Dino sampaikan dari Kadin, kita sudah banyak agreement seperti ANZFTA dengan New Zealand, ACFTA dengan China. Kita punya experience beberapa trade agreement yang sudah dilakukan. Nah, tentu tantangannya ada, yaitu bagaimana kita dengan adanya ikut trade liberalization ini tidak banyak menumbuhkan yang sifatnya hambatan tarif dan non-tarif. Sehingga akses pasar itu kita bisa membuka ke pasar negara lain. Nah, akan tetapi tentu kita preventif. Karena seperti sekarang kan kita masih ada beberapa case yang ada di WTO. Di WTO. Saya sempat mampir ke WTO di Geneva dan di United Nations. Memang kemarin kita ada beberapa yang masih banding di sana. Nah, kita harus hati-hati juga. Lalu ada beberapa kasus di mana kita pasar crude palm oil kita dengan adanya EU deforestation law kan juga terhambat. Artinya mudah-mudahan dengan keterlibatan kita di dalam Trans-Pacific Partnership ini akan bisa membongkar itu semua dan bisa mendorong dari perspektif legal bahwa kita juga bisa berperan aktif terhadap perdagangan internasional atau perdagangan dunia. Sebetulnya di tahun 2015 ketika Presiden Jokowi ke White House itu sudah mengungkapkan bahwa keinginannya untuk banyak bergabung dengan TPP yang diharapkan bisa mendongkrak neraca ekonomi atau neraca dagang Indonesia. Tapi mungkin pada waktu 2015-2016 ada beberapa faktor, lalu ada COVID, nah kita terkendala. Nah, gebrakan yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dengan kita akan masuk ke sini, saya rasa ini akan akan membuka mata kita terhadap dunia bahwa ini kita akan bisa lakukan. Akan tetapi komitmen itu yang tadi ditanyakan
oleh Ibu Sinta bahwa hambatan tarif dan non tarif ini harus diminimize sehingga kita nggak banyak membuat regulasi ataupun faktor-faktor yang bisa mendorong orang lain itu susah masuk pasarnya ke kita. Nah itu dia, itu jadi ada konsekuensinya plus dan minusnya. Begitu Ibu Sinta. Baik, artinya mungkin nanti tarif juga ke depannya mungkin akan menjadi perdebatan juga begitu ya Pak, penentuan tarif, Pak Aryawan? Yes, betul. Artinya untuk penentuan tarif dan yang lain-lain kita juga harus berhati-hati juga. Karena seperti kemarin kan di stasiun TV saya sampaikan ketika Menteri Perdagangan menyampaikan kita, ya artinya kita akan pajak lah terhadap produk dari China. Kita cukup kebanjiran lah produk dari China. Jadi ada wacana dalam tanda kutip pengenaan bea masuk 200%. Itu sempat pro kontra di masyarakat. Karena di Amerika sempat mengenakan 400% pajak untuk electric vehicle dari China. Artinya competitiveness akan semakin ketat, bahwa era liberalisasi, era perdagangan bebas ini memang sudah ada di dunia ini. Nah, tinggal kita mau masuk atau tidak, terlibat atau tidak, karena eranya sudah masuk ke liberalisasi perdagangan. Nah, kelihatannya Pak Prabowo akan fight karena kita juga ada banyak perjanjian perdagangan seperti RCEP, ada APEC, ada IORA, ada G20, ada ASEAN, ini cukup banyak nih. Yang pasti kita harus gain mendapat benefit untuk Indonesianya. Jangan sampai kita ikut tetapi benefit untuk Indonesianya nggak ada. Jadi untuk kebaikan Indonesia ya kita harus bisa fight dan juga kita harus meninjau beberapa bab, mungkin sekitar 30 bab aturan di CPTPP yang memang diselaraskan dengan aturan yang ada di domestik. Mudah-mudahan 70-80% aturan di domestik kita sudah bisa selaras dengan apa yang Bisa comply. dilakukan dan Pak Erlangga juga sudah menyampaikan itu. Demikian.